Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada pada saat ini, kita percaya bahwa Allah sumber kekuatan kita. Amin. Saat kita lemah, saat kita dalam kesulitan, hanya Allah saja sumber kekuatan kita dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Anda dalam ibadah raya online SIB Benarku pada hari ini. Untuk Anda yang baru pertama kali mengunjungi channel SIB Benarku, kami mengucapkan sekali lagi welcome home, selamat bergabung kepada kami. Dan saudaraku, pastinya pada hari ini dalam ibadah raya pada kali ini kita akan menerima berkat-berkat yang ada di surga untuk bersama-sama dalam kita pada hari ini. Nah, saudara yang dikasihi, selain daripada kita datang untuk di dalam channel ini menerima berkat, mari kita persiapkan hati kita untuk memberi berkat dan memberi yang terbaik di hadapan Tuhan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kita ingin memberi dengan sukacita karena pemberian persembahan kasih juga adalah merupakan bagian daripada ibadah kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, mari sebelum kita mulai ibadah kita akan bersama dengan saudari Nana di dalam doa syafaat, dan seterusnya kita akan memuliakan Tuhan. Kita akan meninggikan nama Yesus. Kita akan dipimpin oleh saudari Mary bersama dengan tim Praise and Worship. Haleluya. Haleluya, mari kita terus masuk dalam doa syafaat. Kita doakan setiap bahan doa yang telah dipaparkan dan saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggal kami. Dan di saat kami lemah, di saat kami tidak mampu lakukan apa-apa, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia bersama kami. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami ingin terus berdoa khusus bagi pemimpin peringkat pusat SIB Semenanjung sehingga pemimpin gereja lokal. Ya Tuhan, Kau berkati mereka ya Bapa, apapun yang mereka lakukan. Kami percaya Tuhan, Engkau sentiasa menyertai mereka dalam apapun keputusan yang mereka lakukan ya Tuhan. Walaupun banyak hal yang tertangguh Tuhan oleh karena PKP ini, tapi kami percaya kami punya Allah sumber hikmat bagi mereka yang dapat memimpin mereka untuk melaksanakan ya Tuhan setiap tugas yang tertangguh ya Tuhan. Bapa berkati supaya apapun yang mereka lakukan, kami percaya Tuhan Engkau bersama mereka. Berkati setiap pemimpin gereja lokal, biar apapun ya Tuhan perancangan mereka, keputusan mereka harus lakukan bagi jemaat di setiap gereja masing-masing. Ya Tuhan, kami tahu amat terbatas, tapi kami percaya Tuhan Engkau juga memimpin mereka ya Tuhan dalam setiap keputusan yang mereka harus lakukan. Ya Tuhan, kami ingin terus berdoa khusus ya Tuhan bagi frontliner kami ya Tuhan, khusus untuk dokter, polis, tentara, dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan, dimana mereka harus menjadi orang yang harus berdiri di barisan hadapan oleh karena COVID-19 ini Tuhan. Berkati mereka Yesus. Kami tahu dengan kekuatan manusia Tuhan, mereka lemah, mereka tidak mampu, mereka mungkin penat ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah sentiasa menyertai mereka. Engkau yang memampukan mereka Bapa. Engkau sumber kekuatan bagi mereka. Biar apapun yang mereka alami pada saat ini Yesus, tuntun mereka ya Tuhan, dan kami lepaskan ya Tuhan
kekuatan-Mu atas mereka ya Tuhan. Kami lepaskan ya Bapa sukacita-Mu Bapa, kemurahan-Mu Bapa atas mereka. Biar apapun tugas yang harus mereka laksanakan Bapa, tempat yang mereka harus jaga ya Tuhan, harus mereka kerja ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau juga ada bersama mereka Yesus. Berkati setiap staf yang bekerja bersama mereka ya Tuhan, supaya mereka juga ya Tuhan dilindungi ya Bapa dari segala jangkitan ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami punya frontliner seperti mereka ya Tuhan, yang tetap bekerja ya Tuhan, bertungkus lumus ya Tuhan untuk menjaga keselamatan, kesehatan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, kami juga ingin terus berdoa bagi setiap pelajar sekolah dan juga guru-guru, khusus untuk pelajar tingkatan 5, 6 dan juga setiap pelajar dari sekolah rendah maupun universiti. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memimpin mereka, dan kami ingin terus mengangkat mereka ya Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Apapun subjek yang harus mereka belajar ya Tuhan secara online ya Tuhan, kami tahu mungkin keadaannya tidak sama seperti di sekolah, tetapi kami ingin terus mengangkat mereka dalam doa supaya mereka tetap bersemangat ya Tuhan untuk belajar walaupun secara online ya Bapa. Dan kami ingin terus berdoa bagi guru-guru yang mengajar dimanapun mereka berada, maupun di rumah, di sekolah ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Tuhan. Kami tahu amat terbatas ya Tuhan menggunakan media Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan ya Tuhan guru-guru yang mengajar ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan Yesus, berikan mereka hikmat ya Tuhan agar mereka dapat membantu ya Tuhan setiap student yang belajar dari rumah ya Tuhan. Kau berkati mereka, apapun usaha mereka, kami percaya mereka pasti berhasil karena Engkau telah memilih mereka sebagai satu insan ya Tuhan, di mana mereka dapat membantu setiap pelajar-pelajar sekolah ya Tuhan. Terima kasih Yesus, dan kami bersyukur ya Tuhan karena kami punya guru-guru yang hebat, guru-guru yang tidak pernah berputus asa walau apapun keadaannya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, kami juga ingin terus ya Tuhan berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Pimpin mereka ya Tuhan Yesus, berkati pekerjaan mereka, keluar masuk mereka setiap hari, keluarga mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau juga bersama mereka Yesus. Apapun pergumulan mereka pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau telah buka jalan Bapa bagi setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Biar apapun keadaan yang kami hadapi pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau ada bersama kami Yesus. Dan begitu juga untuk kesehatan mereka, kami berdoa supaya mereka tetap sehat, tetap kuat ya Tuhan dalam hari-hari mereka ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus, dan kami ingin terus menyerahkan ya Bapa ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani Tuhan. Berkati biarlah dari pelayanan kami Tuhan dapat memberkati ya Tuhan setiap jemaat yang melihat ya Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus, kami serahkan ya Tuhan semua ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, shalom semua. Mari pada saat ini saya ajak kita di dalam puji-pujian dan penyembahan. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersama
bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Kali lagi mari kita naikkan pujian ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah, sekarang mari sama-sama kita katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama
Haleluya. Mari pada saat ini kita berdiam diri sejenak. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Aku bersyukur padamu ya Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan karena kesempatan ini untuk kami mendengar Tuhan berbicara, biar kami benar-benar mengalami hati Kristus pada pagi ini Tuhan. Biar hati kami dijamah oleh Roh-Mu, dan kami benar-benar mengalami kasih karunia Tuhan untuk memberikan kami suatu pengalaman yang baru bersama dengan Kristus. Kami izin Roh-Mu Tuhan mengambil tempat sepenuhnya dalam pemberitaan firman Tuhan, bahkan pendengaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita lihat bahagian firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-35. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Di bagian ini Yesus mengajar tentang kerajaan Allah, bahkan memperkenalkan kepada mereka, kepada orang-orang pada waktu itu, siapa Yesus yang menyatakan kerajaan Allah, bahkan memberitakan tentang kerajaan sorga. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagian daripada apa yang Yesus mau sampaikan kepada jemaat atau kepada orang-orang pada waktu itu supaya mereka benar-benar mengalami hati Yesus. Bahkan mereka benar-benar mengecapi apa yang Yesus inginkan. Sehingga Yesus berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Dan orang-orang di situ tertanya-tanya, bila Yesus merasa lapar, bila Yesus merasa haus, bila Yesus merasa seorang asing. Apakah tujuan Yesus mengajar di bagian ini? Supaya orang-orang di situ mereka menabur dan berhasil. Inilah tema yang kita pelajari, menabur dan berhasil. Mari kita pelajari dari bagian-bagian firman Tuhan ini. Selanjutnya, bahwa di dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya menarik poin yang pertama, bicara tentang memberi berkat. Kita adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Pada minggu-minggu sebelumnya kita belajar bahwa Abraham adalah dipanggil menjadi bapak beriman. Dia adalah pribadi yang sudah diberkati dari segi kekayaan, sang fisikalnya, juga diberkati dari imannya, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak kurang pada Salomo. Salomo berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Seberapa banyak di antara kita bahwa tahu bahkan mengerti bahwa kita adalah orang yang sudah diberkati Tuhan. Tidak ada yang setanding harta Salomo. Tidak ada yang setanding dengan pakaiannya Salomo. Tapi pakaian Salomo dikalahkan oleh hanya bunga bakung yang sedang tumbuh. Kita belajar dari bagian ini. Yesus mengajar supaya menabur dan berhasil. Kata menabur di sini, saat kita sudah mengalami berkat Tuhan, pasti kita punya hati memberkati. Saat kita sudah mengalami berkat Tuhan, maka pasti hati kita suka menabur, suka memberi. Yang dikatakan di bagian ini, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Kata diberi kelimpahan di sini adalah menyenangkan hati Yesus. Seberapa banyak di antara kita umat Tuhan yang sudah menabur mungkin hartanya, emas peraknya, itu benar-benar berhasil menyentuh hati Yesus.
apakah pemberian atau yang kita tabur selama ini benar-benar menyentuh hati Yesus, berhasil menyentuh hati Yesus, menyenangkan hati Yesus. Apakah benar-benar pemberian kita itu benar-benar berhasil memuaskan hati Yesus, benar-benar memberikan satu kehormatan bagi Yesus, atau sebaliknya? Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini Salomo menyampaikan kebenaran ini. Karena Salomo sendiri sudah mengalami kelimpahan. Apakah Raja Salomo meminta kekayaan kepada Tuhan? Tidak. Kekayaan yang ada pada Salomo adalah pemberian yang cuma-cuma. Itu adalah kasih karunia, anugerah semata-mata. Bukan karena apa adanya Salomo. Dia adalah manusia biasa. Hanya satu Salomo minta, yaitu hikmat. Bagaimana dia mengelola berkat-berkat yang dia diberikan Allah kepadanya. Bagaimana dia mengelola pangkat yang ada pada Salomo. Bagaimana dia mengelola, mengatur kekayaan secara kebendaan yang ada, yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dia perlu hikmat. Dia sudah diberkati Tuhan, tapi tidak seimbang. Hanya sekadar mengalami berkat-berkat, tapi memerlukan hikmat yang dari atas. Siapakah hikmat yang dari atas? Itulah Tuhan Yesus sendiri. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sehingga Raja Salomo berani menyampaikan bagian ini. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Inilah prinsip orang-orang yang mengalami berkat Tuhan. Tidak pernah tangan kosong untuk menyalurkan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang memerlukan. Tetapi saat punya hati yang hanya merasa, bukan tahu, kalau hanya merasa itu belum pasti. Tapi kalau dia tahu bahwa dia adalah orang yang sudah diberkati Tuhan, ya pasti tangan tidak akan pernah kosong memberi, menyalurkan berkat. Karena dia tahu, dia percaya, dia dipanggil untuk diberkati, untuk memberkati orang lain. Haleluya. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus itu begitu adil bagi semua orang. Baik orang yang belum kenal Yesus, bahkan orang yang sudah mengenal Yesus, Yesus berikan segala sesuatu. Allah itu adil. Sekali lagi, Yesus itu mengerti semua orang. Yesus tahu keadaan orang. Kekurangan bahkan kelebihan si B. Kelebihan B, bahkan kekurangan si E. Yesus tahu semua keadaan orang. Bahkan Yesus mengenal kemampuan semua orang. Setiap orang ada kekuatannya, setiap orang punya kelemahan, setiap orang ada kelebihan, setiap ada orang punya kekurangannya. Yesus sudah letakkan segala sesuatu, kemampuan, otoriti, hikmat, karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus itu mengasihi semua orang. Berarti Yesus tidak pernah memandang bulu. Dia mengasihi semua orang. Yesus tertarik pada sikap hati saja. Itu makanya segala sesuatu ketika kita menabur berhasil menyentuh hati Yesus, berhasil membuatkan hati Yesus kagum dengan apa tindakan kita. Jangan heran kalau Tuhan bekerja. Jangan heran Tuhan membela atas kehidupan di saat kau bertugas, di saat kau bekerja. Ada pembelaan Tuhan, ada hikmat Tuhan yang menuntun, ada penyertaan, ada urapan Roh Kudus menyertai dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita menabur untuk menyenangkan hati Yesus. Bukan menyenangkan hati orang. Untuk menyenangkan hati orang tidak mudah. Tidak mudah untuk menyenangkan hati orang. Tapi mari kita senangkan hati Yesus. Maka segala sesuatu itu Tuhan membela dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Sesuai dengan panggilan Tuhan. Apapun di bidang kita.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya, poin yang kedua, Lukas pasal 21 ayat yang keempat berkata, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Poin yang kedua bicara tentang memberi dari kekurangan. Tadi memberi dari berkat atau memberi berkat. Ini memberi dari kekurangan. Apa yang saya katakan tadi, bahwa Yesus itu begitu mengerti, dia tahu ada orang yang berkelimpahan hari saat ini. Pada saat yang sama ada orang yang kekurangan. Dan Yesus sedang menilai dari semua itu. Pertanyaannya, seberapa banyak di antara kita yang berani memberi saat kekurangan? Ataukah hanya pada waktu kita, tunggu dulu menjadi jutawan baru kita berani memberi? Ini terjadi pada kisah di mana Yesus sedang berada di rumah ibadat dan sedang melihat memberi persembahan. Si orang kaya memberi, hanya minta pujian, minta penghargaan, tapi tidak berhasil menyenangkan hati Yesus. Pemberian si orang kaya waktu itu tidak berhasil menyenangkan hati Yesus. Tapi pemberian yang Yesus kagumi, yang Yesus hargai sendiri, itu pemberian si janda ini, memberi dari kekurangannya, bahkan dia memberi dari seluruh nafkahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah Yesus marah kalau kita memberi hanya 1 sen saja? Apakah Yesus marah kalau kita memberi hanya 5 sen saja? Karena itu saja nafkah kita pada hari itu. Apakah Yesus marah, saudara? Karena terlalu kecil menurut penilaian manusia. Apa yang Yesus perhatikan dari si janda ini sehingga menyenangkan hati Yesus, berhasil menyentuh hati Yesus, berhasil menyenangkan hati Yesus. Bukan karena persennya, tapi karena sikap hatinya memberi dari kekurangan. Dia berani memberi karena dia memberi dengan iman. Dia berani memberi karena dia memberi dengan iman. Apa yang saya katakan dengan iman? Dia tahu bahwa hari esok ada Yesus bersama-sama dengan dia. Dia percaya bahwa ada Yesus beserta dengan dia. Itulah iman. Dia sanggup memberi dari kekurangannya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari bagian ini. Dari kekurangan kita lah kita dapat belajar melihat bagaimana Tuhan bertindak, bagaimana Tuhan bekerja dengan seluas-luasnya, selebar-lebarnya dalam kehidupan kita. Bukan kita menunggu menjadi seorang jutawan dulu, tapi dari hal kekurangan kita memberi seadanya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Di bagian ini poin yang ketiga, saya menarik bicara tentang memberi dengan rela. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus, begitu mereka berusaha, karena kota Korintus adalah kota perdagangan. Kota yang begitu perjualan perdagangan terjadi di kota itu. Dan orang berusaha mencari harta kekayaan pada waktu itu. Dan jemaat yang ada, yang kehidupannya hanya pas-pasan saja, yang biasa-biasa saja, Rasul Paulus begini memberitahukan kepada jemaat, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Memberi dengan rela. Kata memberi dengan rela ini dengan kerendahan hati. Memberi dengan sikap hati yang tulus. Memberi dengan tanpa paksa. Rela. Seberapa ada apa adanya saya. Seberapa adanya dalam tangan saya berikan.
bukan kita berusaha berhutang di sana sini untuk dapat memberi. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, jangankan dengan nama atas nama pelayanan di gereja atau nama misi sehingga kita berhutang untuk karena memberi, itu bukan rela, saudara-saudara. Malah itu menambah masalah buat kita. Tapi Rasul Paulus berkata, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, berarti kerelaan hati seseorang untuk memberi karena seapa adanya dia. Bukan karena ada kelebihannya, tapi seapa adanya di tangannya. Berilah dengan penuh kerelaan. Inilah yang menyenangkan hati Yesus. Ini yang membuatkan kita menabur dan berhasil menyentuh hati Yesus. Mari kita perhatikan baik-baik. Apa yang kita tabur selama ini berhasil menyenangkan hati Yesus. Berhasil mengagungkan nama Yesus. Berhasil menghormati nama Yesus. Sehingga Yesus sendiri ketika kita memberi dengan kerelaan hati, karena dia mengasihi orang yang memberi dengan penuh kerelaan, bukan karena dengan paksa. Sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak di antara kita tertekan dari hal memberi? Seberapa banyak di antara kita tersinggung kalau disentuh tentang hal-hal harta di dunia ini? Oh, Yesus tidak pernah memaksa hatimu. Yesus tidak pernah memaksa setiap hati. Tapi Yesus hanya meminta, yaitu memberi dengan penuh kerelaan. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini dengan kerelaan, dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh kasih. Dia datang ke dalam dunia ini. Tapi saya ingin beritahu, Yesus tidak meminta belas kasihan. Yesus tidak meminta pembalasan dari kita sehingga dia meminta sesuatu dari kita. Tapi dia melihat sejauh mana kita mempercayakan Tuhan Yesus, sejauh mana hati kita menyenang, bahkan berhasil menyenangkan hati Yesus, menghormati Yesus dalam kehidupan kita. Ini yang Yesus mau. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan di dalam Imamat pasal 26 ayat yang keempat berkata, maka aku memberi kamu hujan pada musimnya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Inilah akibat ketika kita menabur, maka hasilnya menyenangkan hati Tuhan, menyentuh hati Tuhan. Pemberian kita itu menyentuh hati Yesus. Apa yang kita tabur selama ini tidak akan pernah sia-sia. Tapi Allah karena disenangkan, karena hati Yesus disenangkan, maka Tuhan bertindak lebih dari kemampuan kita. Sehingga dia katakan begini, maka aku akan memberi kamu hujan pada musimnya. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia teratur, dia memberikan musim, segala musim. Ada musim hujan, ada musim kemarau, saudara-saudara. Tuhan sangat mengerti. Apalagi dikatakan, sehingga tanah itu memberi hasilnya. Ini yang luar biasa. Ada hujan, ada matahari. Tujuannya supaya tanah ini menghasilkan hasil yang luar biasa. Tanah ini sudah diberkati Tuhan. Ini adalah pemberian Tuhan. Tapi yang membuatkan tanah ini tidak diberkati Tuhan. Karena apa? Karena apa yang kita tabur selama ini tidak berhasil menyenangkan hati Tuhan. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah kita itu Allah yang luar biasa, selalu menyenangkan hati semua orang. Allah kita itu Allah yang luar biasa, selalu memberikan hal-hal yang menyenangkan hati kita sebenarnya. Sehingga surga, mendapatkan kerjaan surga atau keselamatan pun itu anugerah. Keselamatan itu pemberian yang cuma-cuma. Itu kasih karunia. Bukankah Allah mau menyenangkan hati semua orang? Bukankah ini adalah sikap hati Yesus?
seadil-adilnya kepada semua orang. Tapi orang tidak pernah menghargai apa yang Yesus lakukan. Sedangkan Yesus sudah mendahului menyenangkan hati kita. Dia beri seadanya. Hidupnya, nyawanya sendiri, saudara-saudara. Dia persembahkan nyawanya, hidupnya, supaya semua orang diselamatkan. Tapi orang tidak mau menghargai Yesus. Malahan menolak Yesus. Malahan memaki Yesus, meludahi Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Apapun yang kita tabur selama ini, benar-benar berhasil menyenangkan hati Yesus. Haleluya. Jangan heran saudara-saudara, kalau Tuhan memberkati ladang-ladang, pohon-pohon buah-buah yang kau tanam selama ini. Tuhan selalu mengatur musimnya sesuai dengan hati Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Berarti apa yang kita tabur selama ini tidak pernah sia-sia. Dari air mata kita yang kita tabur dengan air mata kita pun, atas bangsa kita, atas negara kita, atas pemimpin kita, Yesus menghargai air mata. Sehingga dia berkata kita akan pulang dengan sorak-sorai. Artinya tidak akan pernah sia-sia. Mari menaburlah sehingga menyenangkan, bahkan yang menyenangkan hati Yesus. Menaburlah untuk menyenangkan hati Yesus. Biarlah pemberian kita selama ini benar-benar menyentuh, berhasil menyentuh hati Yesus. Diberkatilah umat Tuhan. Siapapun kita, baik engkau adalah seorang pelajar, atau seorang pekerja swasta, pekerja dalam pemerintah, Allah sudah mengatur hidupmu. Saya percaya, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan di jabatan, di tempat kita bertugas bekerja, taburlah untuk menyenangkan hati Yesus. Bukan karena manusia. Manusia ini tidak dapat disenangkan. Tapi biarlah kita lakukannya. Rasul Paulus berkata, kerjakanlah bukan karena untuk orang, bukan untuk manusia, tetapi karena Tuhan. Inilah kehidupan, sikap hati setiap orang yang percaya Yesus. Menabur untuk berhasil menyentuh hati Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati umat Tuhan dimanapun kita berada. Berkat-berkat Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, seberapa banyak di antara kami Tuhan yang sedang mendengar kebenaran firman Tuhan. Apakah selama ini kami menabur dan berhasil menyentuh hatimu, menyenangkan hatimu Yesus? Ataukah selama ini kami memberi oleh karena kami bersungguh-sungguh, kami bimbang, kami khawatir, kami kehilangan ya Tuhan. Tapi mari ajarkan kami supaya kami benar-benar ya Tuhan berani berkata bahwa kami adalah orang yang sudah diberkati Tuhan. Biar kami berkata berani memberi saat kami kekurangan. Biar kami berkata kami memberi dengan penuh kerelaan hati. Karena Yesus memberi berkat kehidupan dengan penuh kerelaan. Dia menyerah hidup buat saya dan kepada kami semua. Supaya kami benar-benar mengalami dan merasakan bahwa Allah kami adalah Allah yang penuh dengan kasih. Mari Bapa di surga, diberkatilah umat-Mu. Apapun yang kami sudah tabur selama ini. Baik di atas namanya pelayanan di gereja, maupun atas namanya tugas pekerjaan yang dipercayakan Tuhan. Apapun yang kami sudah tabur, itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kami tabur selama ini, tenaga, pekerjaan yang kami lakukan dengan tangan, bahkan fisikal kami Tuhan Yesus Kristus, berhasil menyenangkan hati Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak heran kalau kami melihat sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka yang dari Tuhan mengikuti kami sepanjang umur kami. Diberkatilah umat-Mu ya Tuhan. Biar hati kami tetap
di dalam Engkau Yesus Kristus. Diberkatilah umat-Mu, baik anak-anak kecil maupun orang dewasa, baik yang sedang bersekolah bahkan yang sedang bekerja. Tuhan Yesuslah sumber dari segala kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan bersama. Amin. Tuhan memberkati umat Tuhan. Haleluya, terima kasih karena Anda tetap setia bersama-sama dengan kami. Saudaraku, kita sudah diberkati dengan pujian dan penyembahan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Reverend Jumi sebentar tadi. Saya sangat percaya bahwa firman yang menguatkan kita, firman yang meneguhkan iman kita. Amin. Selanjutnya saudara, kita akan mempersiapkan hati kita akan beri yang terbaik, persembahan persepuluhan, kita akan persiapkan seluruh hati kita merendahkan hati kita sebagai tanda pengucapan syukur kita di hadapan Tuhan untuk memberi yang terbaik. Dan dengan itu kita akan bersama-sama dengan saudari Kalbina di dalam doa pemberian kasih. Sebelum kita memberi yang terbaik di hadapan Tuhan, mari saya ajak semua jemaat untuk sama-sama kita berdoa, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ya Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Bapa atas kebaikan, atas kemurahan-Mu yang Kau curahkan kepada kami ya Tuhan, yang tidak pernah putus-putus ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan sepanjang minggu dan kemurahan-Mu ya Bapa. Engkau memimpin kami dalam dari segi kami punya persekolahan ya Bapa, dari segi pekerjaan kami ya Bapa, apapun aktiviti kami ya Tuhan, Engkau sentiasa menyertai kami, memimpin kami, dan tidak pernah putus-putus untuk menyatakan kebaikan dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami memberi di hadapan-Mu ya Bapa, bila Engkau memberkati tangan-tangan akan memberi ya Tuhan, bila kami memberi dengan sukacita ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam kekurangan pada saat ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, Engkau terlebih dahulu mengetahui apa situasi mereka ya Tuhan. Tapi biarlah Engkau terus memberkati anak-anak-Mu ini ya Bapa, agar mereka terus diberkati, karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan anak-anak-Mu akan kesusahan ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-Mu yang akan mengendalikan keuangan ini ya Tuhan, untuk kegunaan gereja ya Bapa. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati, Engkau memberi hikmat, dan juga Engkau memberkati tangan yang akan pribadi yang akan mengurus mengelola keuangan gereja ya Bapa. Ya Tuhan, bila dia dapat mengelola keuangan ini untuk kegunaan gereja di masa akan datang ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga kami menyerahkan doa ini dengan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur atas segalanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah online SIB Bandar pada kali ini. Kami sangat mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Anda khususnya karena sudah mengunjungi channel SIB Bandar pada kali ini. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, mari saya ingin menyuruh kepada kita semua supaya kita tetap meresponi SOP yang sudah ditetapkan oleh kerajaan untuk kita, bahwa dimanapun kita akan pergi tetap memakai mask, tetap menjaga kesehatan, kerap membasuh tangan, supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 yang sedang kita hadapi. Saudara yang terkasih, saya sangat percaya bahwa pada hari ini saudara dan saya sudah diberkati lewat daripada pujian dan penyembahan, lewat daripada berkat firman yang sudah disampaikan oleh Reverend Jumi pada hari ini, sudah
saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, percayalah bahwa damai sejahtera surga turun ke atas kita. Mari sebelum kita tutup ibadah raya pada kali ini, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang ibadah kami pada kali ini. Saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari surga. Terima kasih Yesus Kristus karena Engkau tetap mengasihi kami apapun keadaan kami. Kami tahu bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada kita semua, tetap mencari wajah Tuhan. See